Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat kembali melaksanakan salat Jumat pada hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mampu meneladani beliau dan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya mengingatkan diri saya pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pernahkah kita melihat kehidupan orang lain dan berpikir alangkah enaknya ya jadi dia? Alangkah enaknya jadi dia. Jika jawabannya pernah, itulah yang terjadi pada hampir setiap manusia di muka bumi ini. Orang Jawa punya ungkapan yang sangat bijak untuk menggambarkan fenomena ini, yaitu sawang sinawang. Sawang sinawang artinya saling memandang dan merasa kehidupan orang lain lebih indah, lebih mudah, lebih bahagia dari kehidupan kita sendiri. Kita memandang kehidupan orang lain dan merasa iri. Sementara orang itu memandang kehidupan kita dan juga merasa iri. Padahal keduanya tidak benar-benar tahu apa yang ada di balik kehidupan masing-masing. Fenomena sawang sinawang ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi di era digital dan media sosial hari ini, ia bertumbuh menjadi epidemi yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Coba bayangkan realita berikut ini. Pagi hari sebelum sholat subuh, tangan kita sudah meraih HP, membuka Instagram, dan kita sudah langsung disuguhi foto teman kita yang sedang sarapan di kafe mewah. Sementara kita siang hari kita buka status WhatsApp teman kuliah dulu yang sekarang sudah punya rumah baru, mobil baru, dan wajah yang selalu tampak bahagia. Sementara kita sore hari kita scroll TikTok, melihat pasangan muda yang harmonis, liburan ke Eropa, anak-anak yang pintar dan lucu. Kita merasa kenapa hidup mereka begitu sempurna. Malam hari sebelum tidur, kita masih buka medsos dan kita tertidur dengan hati yang sesak, gelisah dan penuh tanda tanya. Kapan giliran saya? Dan yang menyedihkan, kita melakukan ini setiap hari
berulang-ulang. Setiap saat kita punya waktu luang, kita isi dengan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang kita lihat dari layar kecil itu. Riset dari berbagai universitas dunia telah membuktikan rata-rata manusia modern menghabiskan 3-4 jam sehari untuk media sosial. Kasus depresi dan kecemasan meningkat drastis bersamaan dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Fenomena ini bahkan punya nama sendiri, FOMO, Fear of Missing Out. Rasa takut tertinggal dari kehidupan orang lain. Kita hidup di zaman di mana hampir semua orang memamerkan yang terbaik dari hidupnya. Dan kita menontonnya sambil membandingkan dengan sisi terburuk dari hidup kita. Ini adalah perbandingan yang tidak adil dan tidak akan pernah memenangkan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Islam ternyata sudah berbicara tentang fenomena sawang sinawang ini jauh sebelum media sosial ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia dan janganlah melihat kepada yang di atasmu, karena yang demikian itu lebih layak agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim Bukhari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Musibah terbesar dari sawang sinawang adalah kita jadi tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita sibuk memandang apa yang dimiliki orang lain hingga kita buta terhadap nikmat yang ada di hadapan mata kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat." Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Quran Az-Zukhruf ayat 32. Ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas perbedaan rezeki dan derajat antar manusia adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan, bukan ketidakadilan, tetapi sebuah kebijaksanaan yang sudah Allah rancang dengan sempurna. Maka ketika kita iri, ketika kita merasa iri melihat kelebihan orang lain, sesungguhnya kita sedang mempertanyakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Kondisi yang kita benci, kemiskinan, keterbatasan, jabatan yang rendah, bisa jadi itulah yang terbaik untuk kita. Dan kondisi yang kita inginkan, kekayaan, kemewahan, kekuasaan, bisa jadi justru itulah yang akan menghancurkan kita. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, sedangkan pengetahuan kita sangat terbatas. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ironi terbesar dari sawang sinawang adalah kita melihat kehidupan orang A dan merasa iri. Kita tidak tahu bahwa orang A sedang melihat kehidupan kita dan juga merasa iri. Orang A tidak tahu bahwa orang B sedang melihat hidupnya dan merasa iri, dan seterusnya tanpa henti. Semua orang iri kepada semua orang merasa kekurangan. Padahal jika kita mau membuka mata, kita akan sadar apa yang kita miliki itulah yang sangat diinginkan oleh orang lain di suatu tempat. Setiap kali kita membuka media sosial dan mulai merasa tidak cukup, tanyakan satu pertanyaan ini kepada diri sendiri. Jika Allah mengambil semua yang kumiliki sekarang dan hanya menyisakan apa yang kusyukuri kemarin, apa yang tersisa?
Pertanyaan ini akan memaksa kita untuk menyadari betapa banyak nikmat Allah yang sudah kita terima namun kita abaikan. Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, kaki yang bisa berjalan, paru-paru yang bekerja otomatis tanpa kita minta, jantung yang berdetak tanpa henti sejak kita lahir hingga detik ini, dan masih banyak lagi nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung jumlah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sawang sinawang adalah penyakit hati yang membutakan kita dari nikmat Allah, melemahkan rasa syukur kita, dan mencuri ketenangan serta kebahagiaan yang seharusnya kita miliki. Dan penawarnya hanya satu, melihat ke dalam, bukan keluar. Menghitung nikmat Allah, bukan menghitung kelebihan orang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Khutbah kedua. Alhamdulillahi wa kafa وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلد هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.